mindset, dan strategi. Nah ini karena kita jualannya pakai Blogspot ya, Blogspot itu gratisan, otomatis mungkin ada beberapa hal yang memang terbatas ya. Jadi salah satunya adalah usahakan agar mengincar keyword yang rendah persaingan tetapi memiliki potensi konversi yang tinggi. Konversi itu artinya peluang terjadinya transaksi, itu konversi. Jadi katakanlah misalkan 10 visitor, blog kita itu punya 10 pengunjung setiap hari, terus ada 3 yang beli, berarti potensi konversinya adalah 30%. Nah itu salah satu faktornya adalah pemilihan keyword. Ini kalau misalkan kayak keyword di depannya ada kata jual, terus juga ada nama kota, itu potensi konversinya lebih tinggi. Nah ini juga usahakan mengincar keyword yang berdasarkan suatu lokasi. Misalkan jual racun pembasmi kutu busuk di Surabaya, atau jual racun pembasmi kutu busuk di Bogor. Kalau misalkan di belakang nggak ada nama kota, terus Anda menemukan keyword yang emang di belakangnya nggak ada nama kota, terus jumlah kompetisinya atau jumlah persaingannya rendah, ya udah nggak apa-apa, ini prioritaskan aja gitu. Tapi kalau misalkan pada saat kita riset terus di belakangnya ada nama kota, itu ambil. Jadi tergantung ininya juga ya, tergantung tingkat kesulitan. Tapi anjurannya adalah mengincar keyword dengan nama lokasi. Di belakangnya ada lokasi ya. Misalkan di Surabaya, di Bogor, di Jakarta, dan seterusnya. Gunakan pendekatan sebagai pembeli. Jual produk yang kita kenal atau kita pahami. Nah ini contohnya, jual xilofon. Jual xilofon itu kan, xilofon nama alat musik ya. Mungkin kalangan tertentu aja yang betul-betul kenal musik itu baru tahu ini namanya xilofon. Tapi kalau menurut saya ini mungkin lebih bisa menjangkau lebih banyak orang atau calon pembeli jika kita incer misalkan jual alat musik untuk anak-anak. Nah itu mungkin lebih besar ya pasarnya. Tapi kalau xilofon ini kan nggak semua orang tahu. Nah lain halnya dengan contoh lain, produk-produk kecantikan ya. Ada alat-alat kecantikan dengan nama-nama khusus. Itu udah jelas kalau kecantikan kan berarti atau salon, pasarnya untuk semua wanita yang memang sering ke salon ya. Itu mungkin lebih tahu. Tapi kalau ini kan, ini kalau dibandingkan dengan alat kecantikan, ini xilofon ini skupnya lebih kecil ya. Ini akan lebih kena kalau misalkan jual alat musik untuk anak-anak atau jual alat musik dipukul untuk anak-anak. Nah seperti itu. Sesuaikan dengan minat pasar. Jual apa yang dicari orang dan bukan jual apa yang kita inginkan. Nah ini saya sering ketemu kasus ya, orang yang saya pengen jual ini karena saya suka. Nah ini berbeda ya. Kalau SEO itu kan sebetulnya adalah metode pemasaran. Jadi dengan riset keyword itu kita riset dulu nih, produk apa sih yang banyak dicari orang atau banyak diminta orang. Kita riset, setelah riset terus kira-kira baru kita cari produknya. Dan produknya kita nggak harus bikin sendiri, kita bisa ambil dari misalkan dari marketplace, atau misalkan dari supplier yang kita kenal, atau dari tetangga, atau dari teman. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita jual apa yang kita inginkan, kan itu produknya belum tentu ada orang yang cari ya. Soalnya beda sih, market online dengan market offline itu beda. Produk yang dicari orang di online belum tentu dicari orang di offline, dan sebaliknya produk yang dicari di offline belum tentu dicari di online. Tapi kadang-kadang ada juga produk yang memang dicari secara online juga dicari secara offline. Nah seperti itu. Tapi yang pasti kita nggak bisa jual apa yang kita inginkan, karena percuma ya kita menjual apa yang nggak orang cari di online sedangkan kita memasarkannya secara online. Terus minimalisir biaya. Jual produk yang lebih cepat mendapatkan uang atau prosesnya pendek. Nah ini kan kalau ada jenis-jenis produk yang prosesnya panjang ya, misalkan kayak jual kapal tanker tuh kan prosesnya panjang. Terus jual beli besi scrap itu kan dia harus ada izin ya, harus ada surat izin, surat jalan. Itu memang sekali terjadi transaksi
memang nilainya besar, tapi prosesnya terlalu panjang, terlalu lama ya. Belum kita survei lokasi dan seterusnya. Jadi usahakan memang untuk menjual produk yang lebih cepat mendapatkan uang. Kalau misalkan cuman terima pesanan nasi uduk, nasi uduk terus kue basah, atau misalkan mengajar bahasa Inggris untuk anak, itu kan lebih cepat ya. Nah ini sebaiknya diprioritaskan. Atau misalkan kayak ada terima panggilan servis, misalkan mesin cuci, servis pompa, terima ngebor ngebor untuk air sumur atau dan hal seperti itu kan lebih cepat ya, lebih cepat menghasilkan uang. Jual produk yang kita kenal atau kita pahami. Jadi produk-produk yang ada produk-produk tertentu yang memang bukan bidang kita ya. Kita nggak ngerti. Kalaupun nanti kita jual juga kita nggak tahu nih ngambil supplier di mana, harganya mungkin kemahalan. Nah seperti itu. Jadi usahakan jual produk yang kita kenal atau kita pahami. Terus cari supplier terdekat atau cari supplier online. Nah nanti misalkan Anda nggak tahu nih cara ada produk yang Anda kira bagus, Anda tahu produknya tapi Anda nggak tahu di mana ngambilnya, itu bisa Anda cari di marketplace ya. Bisa di Tokopedia, bisa cari di Shopee, terus bisa cari di Bukalapak atau di marketplace lain. Cek harga, nanti cari yang paling murah, baru jual secara online. Jadi jangan takut ya. Ada orang berpikir gini, ini di marketplace murah. Nah itu audiens atau orang-orang yang biasa buka di marketplace biasanya justru jarang cari di Google. Tapi orang-orang yang biasa buka di Google biasanya jarang buka ke marketplace. Terus juga ada habitnya bahwa ada orang-orang tertentu yang memang lebih suka belanja lewat Google. Mereka telepon atau WhatsApp, transfer, barang dikirim. Kalau di marketplace itu kan harus daftar, harus pilih lagi pengiriman, tunggu lagi dan seterusnya. Itu nggak semua orang mau ya register. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang pengennya gampang WhatsApp. Jadi jangan takut kalau misalkan ini kan udah ada marketplace, bisa kok tetap bisa jualan pakai SEO. Minimalisir pengeluaran biaya promosi. Nah ini kalau misalkan pakai ads, Anda kan harus keluar uang dulu ya. Keluar uang dulu, sedangkan penjualannya belum tentu ada. Nah ini minimalisir pengeluaran biaya promosi, jadi usahakan pakai SEO. Karena SEO itu cenderung gratis, atau bahkan gratis. Nah ini makanya pakai blogspot itu termasuk gratis ya. Fokus penjualan pada satu produk sampai berhasil. Nanti kalau misalkan Anda udah ketemu produknya, cobain jualan dulu. Nanti kalau udah laku, nanti Anda tahu cara bagaimana supaya halaman blog Anda itu muncul di halaman satu Google, terus nanti ketemu kesulitannya, misalkan masalah pengiriman, masalah packing, terus cek resi, dan seterusnya. Nah ini kalau udah fokus penjualan pada satu produk sampai berhasil, nanti Anda bisa duplikasi metodenya ya, untuk menjual produk lain.